pembahasan kita bukan hanya masalah jilbab dan tidak jilbabnya. Persoalannya adalah anak jilbab berfoto disuruh lepas. Nah sekarang satu poin yang sudah Ibu ini jelaskan bahwa yang buka itu secara otomatis mereka ya. Seharusnya orang yang di depan kamera itu sudah cantik-cantik, bukan baru nak benar-benar di situ. Berarti dia sudah buka jilbab dari restroom ya, tempat ruangan penyegaran, ruangan persalinan gitu, ruang hias gitu ya. Tapi ini kenyataannya mereka buka jilbab di depan kamera. Lalu ada yang ini ngerekam dari depan. Siapa yang ngerekam dari luar itu? Wartawan. Yang pada saat mau konfirmasi kan sedang kalau memang sedang masalah seperti itu, ramai seperti itu, ngapa diteruskan kamu moto? Coba berikan penjelasan. Kan sudah ada wartawan, ada masalah. Ngapa kamu teruskan moto? Atau yang moto itu memang sengaja untuk hancurkan SMK mencari 2 pengemudi supaya dilihat oleh wartawan? Gue ini hati-hati. Makanya seorang kepala sekolah itu harus tahu dengan aturan-aturan, tidak seperti ini. Saya melemparkan seorang kepala sekolah kalau sudah seperti ini akhirnya melempar kesalahan kepada anak buah. Seharusnya kepala sekolah tahu galau-galau. Lihat aku, sebelum aku berkomentar dimanapun, sebelum menjelaskan kepada siapapun, aku harus tahu dulu ada dasar tidak. Sampai ke Dirjen Vokasi situ, aku minta tolong dengan Unit Pendidikan untuk mempertanyakan. Ternyata tidak ada dasarnya. Paling juga kalau memang pernah jadi pengalaman, Ibu Heni menjelaskan kepada siswa, kamu nak pakai jilbab silakan, nak tidak silakan, tetapi perlu kamu ketahui, tahun yang lalu ada di ijazahnya itu fotonya pakai jilbab. Karena seperti itu kan, ketika dia mencari gawian dipersoalkan wong karena itu pakai jilbab. Pastilah wong ini Kristen ini yang persoalkan itu, yang tempat gawi ini. Nah, seharusnya kapan dia kalau memang jilbab itu memang kebutuhannya dan memang sudah teguh, nggak usah nak protes seharusnya orang tua itu. Nah, dijelaskan pengalaman itu bahwa dengan adanya foto jilbab di ijazah itu, pengalaman bahwa ada orang tua wali murid yang mempersalahkan sekolah karena terhambat di dalam pencarian kerja gitu ya. Nah, oke. Kalian sudah benar sebenarnya, sudah benar siapa yang mau jilbab silakan. Yang tidak pakai jilbab dengan pengalaman itu kalian buat surat pernyataan. Ini pansus sudah benar ini. Ini kan belajar dari pengalaman supaya tidak diprotes nanti kemudian hari mereka buat pernyataan, disuruh buat pernyataan. Sudah benar ini, sudah benar. Dan mudah-mudahan kamu klarifikasi dengan wartawan seperti itu. Kenapa kami buat pernyataan ini? Karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya ada siswa yang fotonya pakai jilbab, tetap pakai jilbab. Lalu ketika dia cari kerja, ada hambatan karena pakai jilbab. Maka orang tuanya protes pada kami. Nah, dari pengalaman itulah maka kami buat pernyataan supaya ibunya, bapaknya menyatakan dengan keikhlasan tanpa perintah mereka tetap pakai jilbab supaya nanti mereka tidak akan protesin kita. Itu harus seperti itu. Tapi di dalam klarifikasi Ibu Heni yang ada katakanlah semacam kesalahpahaman itu baik orang tua segala macam tidak ngomong. Tidak boleh Pak kemarin itu Pak. Tidak ngomong, jelaskan ini, jelaskan pengalaman itu. Tidak boleh Pak. Kenapa tidak boleh? Hak kita. Yang diklarifikasi pertama yang menyebarkan, yang memviralkan kan sudah diundang. Nah, yang itu yang sebenarnya Pak, itu yang sebenarnya. Tidak, kita menceritakan yang sebenarnya. Ya, klarifikasi itu. Ini kan ketakutan, ini sebenarnya ketakutan kita
kalau ada wali murid itu memprotes di kemudian hari anaknya fotonya pakai jilbab, dipersoalkan ketika mau lamar kerja karena pakai jilbab. Nah, dengan pengalaman bahwa kita diprotes itu, maka kita buat pernyataan ini, betul langkah yang benar. Tapi seolah-olah diplesetkan uang Ibu Heni, diplesetkan uang seolah kita nih menganjurkan uang tidak pakai jilbab, kan begitu konotasinya. Dengan adanya kita membuat pernyataan ini, seolah-olah kita menganjurkan siswa untuk tidak pakai jilbab. Ngerti tidak maksudnya? Kalau kita membuat ini, seolah-olah kita menganjurkan siswa untuk tidak pakai jilbab. Padahal kita buat pernyataan ini dari berdasarkan pengalaman kita diprotes. Kenapa wong melesetkan itu? Karena di dalam gambar yang disorot itu, di depan kamera siswa itu buka jilbab. Nah, untuk mengkanternya tentunya dijelaskan pengalaman ini. Walaupun mungkin mereka melepaskan jilbab itu secara sendiri. Nah, seharusnya kalau pernah pakai lepas jilbab tidak depan kamera. Depan kamera sudah cantik-cantik, sudah bagus. Bukannya baru lepas jilbab. Oke, Ibu Heni, terima kasih atas klarifikasi penjelasannya, ya. Dan setelah ini kami pengurus akan rapat mentelaah daripada penjelasan Ibu Heni, apakah Ibu Heni ini kategorinya salah atau tidak salah. Kalau salah, apa kesalahan itu kesalahan berat atau ringan, lalu kami akan memberikan seperti apa, ya. Oke, Bu Heni, masih Bu ya? Nah, ada lagi boleh sampaikan? Sedikit Pak, mungkin cukup. Jadi begini, sama seperti yang saya sampaikan ini ya. Saya siap Pak. Ya. Entah itu salah saya atau saya juga harus bertanggung jawab atas kesalahan teman-teman mungkin yang salah bicara, karena kita tidak tahu. Saya pun bertemu siswa tidak, gitu kan? Saya tidak bertemu siswa. Saya bertemu siswa setelah kejadian. Dan saya bertanya berkali-kali, jujur nak, siapa yang ngomong? Saya seperti itu. Jadi saya siap Pak. Kalaupun harus dihukum, saya siap. Ataupun diberhentikan, saya siap. Oke, terima kasih Bu Heni. Jangan pakai spekulasi dulu mau diberhentikan apa. Nanti akan kami nilai keterangan Ibu Heni. Dan tentunya kami tidak akan dengar sepihak saja, karena jam 1 ini juga kami akan rapat. Kita akan rapat secara virtual. Ketua PGRI akan menyampaikan arahan-arahan kepada seluruh kepala sekolah, dan nanti juga saya sudah ditelepon oleh Tribun untuk memberikan penjelasan ini. Ibu Heni tenang saja menghadap masalah ini, karena dan kami berterima kasih Ibu Heni sudah menyampaikan pernyataan, dan itulah bentuk pernyataan seorang pemimpin siap bertanggung jawab apapun yang dihadapi. Itu terima kasih. Dan untuk menghadapi hal seperti ini, Bu Heni harus dihadapi dengan tenang, pikiran jernih, ya. Kemudian harus cari bahan-bahan apa benar apa salah yang disampaikan oleh anggota, karena kadang-kadang anggota kita ini yang membuat masalah gitu. Oleh karena itu yang akan datang ini pelajaran bagi kita, karena pengalaman itu adalah pembelajaran.